Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SMA Muhammadiyah 1 Klaten Sekolah Para Juara. Halo students, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu menjalankan kewajiban sebagai pelajar dengan baik. Terima kasih sudah klik video ini ya. Di video ini, kamu akan memperoleh informasi materi yang sangat bermanfaat dan dapat membantumu untuk menjawab tugas-tugas yang akan diberikan. Jangan lupa untuk catat dan rangkum materi ini agar dapat kamu gunakan untuk belajar lagi. Eits, tapi sebelum mulai pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video ini ya, biar kamu ikut mendukung sekolah kita agar menjadi sekolah yang terdepan dan lebih baik lagi. Oke, selamat belajar dan simak videonya baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita dapat bermecah, dapat bertemu walaupun ya pada kondisi tidak secara langsung ya, karena memang kondisi pandemi sampai saat ini belum berakhir dan kita lihat perkembangannya masih cukup lumayan tinggi ya, tapi tetap semangat kita dalam talabul ilmi, dalam menuntut ilmu. Insya Allah dengan semangat ya, kita akan menambah imun kita. Nah, jangan sampai kondisi seperti ini membuat kita menjadi patah semangat, tapi tetap semangat kita dalam belajar. Baik, kita ketemu di kelas 12. Sebelumnya saya ucapkan juga selamat kepada kalian yang sudah naik di kelas 12. Kalian di kelas 12 itu pembelajaran tidak sampai 1 tahun ya, karena memang nanti ujian-ujian kalian lebih cepat dibandingkan dengan di kelas 10 maupun kelas 11. Baik, kita jumpa di kelas 12 dengan saya Bapak Fatku Salam, masih dengan pelajaran kemuhammadiyahan. Karena saya untuk kemuhammadiyahan saya mengajar di kelas 10, 11 dan 12. Jadi kalian ketemu lagi dengan saya di kelas 12 itu adalah dengan pelajaran kemuhammadiyahan. Semoga dengan kita belajar Muhammadiyah semakin kalian memahami tentang Muhammadiyah, sehingga nanti ketika kalian berada di luar atau sudah keluar dari SMA Muhammadiyah 1 Klaten, kita harapkan kalian menjadi kader ya, menjadi kader Muhammadiyah maupun Aisyah, atau setelah lulus ujinya kalian masih di ya, kalau nanti di mahasiswa ada IMM ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya. Kemudian kalau di lingkup pemuda atau yang putrinya Muhammadiyah, yang laki-laki bisa bergabung dengan pemuda Muhammadiyah, yang perempuan bisa bergabung dengan NA atau Nasihatul Aisyah. Baik, kita lanjutkan. Untuk kali ini, untuk kelas 12 saya akan menyampaikan materi-materi yang akan kita pelajari di semester Kasal. Jadi untuk kelas 12 ada 3 bab yang akan kita pelajari materi atau pelajaran kemuhammadiyahan. Yang pertama adalah hitoh perjuangan Muhammadiyah. Kemudian ada 3 subbab yang akan kita pelajari di bab 1. Yang pertama itu pengertian dan fungsi hitoh perjuangan Muhammadiyah. Nah, pengertian hitoh itu apa? Nanti akan kita pelajari. Sedikit saya cuplikan bahwa hitoh itu adalah garis perjuangan atau garis perjuangan yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Maka dalam melakukan gerakan apapun, Muhammadiyah tidak pernah lepas dari hitohnya. Nah, hitohnya Muhammadiyah itu apa? Yaitu gerakan dakwah. Muhammadiyah bergerak di bidang apapun,
baik di bidang pendidikan, baik di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, di bidang olahraga, atau di bidang kader misalnya. Itu semuanya dalam rangka untuk mendakwahkan agama kita, yaitu agama Islam lewat Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi khitbahnya Muhammadiyah itu, garis perjuangannya Muhammadiyah itu adalah dakwah, tidak ada hal lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, subbabnya nanti yang akan kita pelajari adalah macam-macam khitbah perjuangan Muhammadiyah. Nah, nanti ada macam-macam khitbah perjuangan Muhammadiyah. Kalau di kelas 12 ini nanti ada 6 macam khitbah, ya, 6 macam khitbah yang akan kita pelajari. Ya. Yang pertama seperti saya cuplikan, yaitu khitbah yang disebut dengan langkah 12. Kemudian ada khitbah Palembang. Kemudian yang ketiga khitbah Ponorogo. Kemudian yang keempat ada khitbah Ujung Pandang. Kemudian yang kelima ada khitbah Surabaya. Kemudian yang keenam ada khitbah Denpasar. Nah, itu macam-macam khitbah yang akan kita pelajari. Kemudian yang ketiga yaitu perilaku yang mencerminkan yang sesuai dengan khitbah perjuangan Muhammadiyah, atau perilaku Islami sesuai dengan khitbah perjuangan Muhammadiyah. Jadi bagaimana setelah kalian mengetahui khitbah perjuangan Muhammadiyah, itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kalian nanti setelah lulus dari SMA Muhammadiyah 1 Klaten bisa menjadi kader dakwah, baik menjadi kader dakwah di Muhammadiyah atau kader dakwah untuk kemajuan Islam dan bangsa kita Indonesia. Itu bab 1. Kemudian di bab kedua itu ada bab yaitu kaderisasi Muhammadiyah. Jadi setelah mengetahui khitbah, kemudian kaderisasi Muhammadiyah. Jadi bagaimana sistem perkaderan di Muhammadiyah. Nah, kalian sekalian di SMA Muhammadiyah 1 Klaten itu ya sebenarnya dalam rangka membentuk kader secara tidak langsung. Kemudian ada bab apa saja yang di bab kedua ini? Yang pertama, subbab pertama yaitu definisi kader dan kaderisasi. Jadi pengertian kader dan kaderisasi itu apa? Kemudian yang kedua, Muhammadiyah sebagai organisasi kader. Jadi Muhammadiyah itu sebenarnya adalah organisasi kader, karena memang ada nanti di Muhammadiyah itu yang mengurusi tentang kader, bagaimana mencetak kader dakwah Muhammadiyah. Nanti ada majelis pendidikan kader. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah tujuan perkaderan Muhammadiyah. Jadi apa tujuan perkaderan Muhammadiyah? Kenapa perlu dibentuk kader Muhammadiyah? Kemudian yang keempat, jalur kaderisasi Muhammadiyah. Jadi jalurnya itu lewat apa saja? Mungkin lewat sekolah, lewat keluarga, lewat masyarakat, atau komunitas Muhammadiyah. Ada banyak komunitas di Muhammadiyah itu, ya, misalnya komunitas pedagang atau saudagar Muhammadiyah, komunitas pengusaha Muhammadiyah. Nah, mungkin itu bisa salah satu bentuk kaderisasi Muhammadiyah. Kemudian selanjutnya jenis dan bentuk perkaderan Muhammadiyah. Jenisnya apa dan bentuknya seperti apa. Kemudian selanjutnya arah kaderisasi Muhammadiyah. Di arah yang akan dicapai, yang ingin dicapai oleh Muhammadiyah itu apa? Kenapa harus mendidikan, harus menggunakan kaderisasi Muhammadiyah. Selanjutnya, subbab selanjutnya yaitu jenis dan bentuk perkaderan Muhammadiyah. Dan selanjutnya arah kaderisasi Muhammadiyah. Yang terakhir ada profil kader Muhammadiyah. Jadi ini nanti
menampilkan tentang profil-profil di Muhammadiyah, pimpinan-pimpinan atau tokoh-tokoh Muhammadiyah. Dan bab ketiga, perkaderan organisasi otonom Muhammadiyah atau organisasi Ortom Muhammadiyah, jadi disingkat Ortom. Apa itu Ortom itu? Di Ortom atau organisasi otonom itu adalah organisasi yang berada di bawah organisasi tertentu, tetapi mempunyai aturan main dalam berorganisasi sendiri atau mempunyai anggaran dasar sendiri. Jadi mereka mempunyai hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri, untuk menentukan bagaimana masa pimpinan itu berapa tahun, itu diatur oleh mereka sendiri. Itu adalah pengertian dari organisasi Ortom. Nah, ternyata di Muhammadiyah itu ada atau mempunyai organisasi otonom atau organisasi underbo, organisasi di bawah Muhammadiyah. Apa saja itu? Yang pertama itu adalah perkaderan Aisyah. Nah, Aisyah ini adalah ibu-ibu dari Muhammadiyah. Yang kedua, perkaderan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, ini kalian. Nah, ini termasuk organisasi otonom kalian itu dari Muhammadiyah. Dan yang ketiga, perkaderan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Tadi sedikit saya singgung ya. Jadi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu termasuk dari organisasi otonom Muhammadiyah. Nah, yang keempat, perkaderan Nasihatul Aisyah atau disingkat NA. Nah, ini putrinya Muhammadiyah. Kemudian kelima, ada perkaderan Pemuda Muhammadiyah. Ini untuk laki-laki yang ingin bergabung di Muhammadiyah karena masih usia muda, ini bisa masuk ke Pemuda Muhammadiyah, baik di tingkat ranting, tingkat cabang, tingkat daerah, tingkat wilayah maupun tingkat pusat. Jadi ini ada semuanya. Kemudian yang keenam, perkaderan Kepanduan Hizbul Faton, terus disebut dengan HW. Kalau di umum itu disebut dengan Pramuka. Di HW ini termasuk dari Ortom Muhammadiyah. Kemudian yang terakhir adalah perkaderan Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Nah, ini adalah bela diri. Jadi Tapak Suci Putra Muhammadiyah itu termasuk dari Ortom atau organisasi otonom Muhammadiyah. Nah, inilah 3 bab yang akan kita pelajari di semester Kasal. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar dan tetap rajin dalam belajar, kemudian beribadah, tetap patuhi protokol kesehatan. Dan insya Allah itu adalah sebagai bentuk ikhtiar kita supaya kita tetap sehat, terhindar dari pandemi ini. Semoga pandemi yang ada di Indonesia, di kita, di tempat kita segera berakhir, sehingga kita bisa belajar seperti dulu lagi, bisa bertatap muka. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Fastabiqul khairat, bila tabiqul wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.